turun karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu negara atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik. Para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Dirut Pertamina, dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon, ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya?
dan sebagainya itu. Saya lihat terutama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana, PU di mana-mana, di tempat yang sulit, relawan warga masyarakat bahu-membahu membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan akses di sana. Kita semua satu tim, dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan. Saya setelah beberapa kali ke situ, saya melihat, saya sudah sangat terima kasih. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal-awal saya merasa saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu kasih pengarahan detail, saudara sudah bergerak. Saya senang di eselon pelaksana, saya dengar juga di TNI sudah berjalan cukup lama, bahwa bencana itu perintah operasi. Jadi tidak usah tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama. Jadi bencana kejadian itu sudah perintah operasi. Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak berinisiatif. Dan ini saya lihat sudah dilaksanakan oleh semua lembaga. Saya terima kasih. Saya terima kasih sama saudara-saudara dari semua pihak. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah